warga Tangerang, apa kabar? Balik lagi sama podcast Botang Ngobrol Bareng. Nah sekarang Botang sudah bersama komunitas teman manjat nih. Nah di sebelah Botang udah ada Mas siapa? Iwan Dan Mas? Ivan. Udah ada Mas Iwan dan Mas Ivan. Nah Botang mau tahu nih terkait tentang climbing. Kita akan tanya-tanya sama komunitas ini. Mas Ivan ya, Mas Ivan. Komunitas teman manjat itu udah dari kapan sih? Kalau komunitasnya sendiri itu baru berdiri tanggal 25 Juni 2023, jadi belum lama ya, baru beberapa hari yang lalu. Cuma kalau untuk latihannya di sarana ini memang udah dari sejak wall ini diresmikan gitu. Jadi untuk dikelola secara klub, secara profesionalnya baru tanggal 25 Juni kemarin gitu. Oke baik, dan ini wall climbingnya udah dari kapan? Kalau wall climbingnya tersendiri ya dari bulan November kemarin sudah berdiri. Yang tadinya di alun-alun dibuatin lah di Green Lake ini. Nah jadinya kan pindah ke sini untuk komunitasnya. Terus wall ini sendiri pun dipakai kemarin untuk Pekan Olahraga Provinsi Banten, yaitu tuan rumah Kota Tangerang. Oke baik, sebelum Botang mau tanya-tanya terkait lebih dalam komunitasnya nih, Botang mau tahu dulu nih, ini wall climbing ini olahraganya, cabang olahraganya tuh caranya gimana sih, cara mainnya gitu, gimana sih? Kalau untuk pemanjatannya sendiri ya dari mulai anak-anak ya kita mulai ngelatih dari keberaniannya dia dulu. Terus kalau udah berani ya mulai ke mahir, terus profesional ya baru lantar intensitas latihannya terprogram gitu. Jadi untuk kedepannya ya untuk cari prestasi, dan untuk klub-klub nanti yang ada di Kota Tangerang misalkan ada bakat jadi atlet lah Kota Tangerang gitu. Jadi mewakili Kota Tangerang untuk di event-event ya daerah, nasional ataupun internasional. Nah alhamdulillah sendiri Kota Tangerang udah punya atlet internasional yang sekarang lagi pelatnas, sekarang lagi ada di Spanyol, lagi TC gitu. Wah keren banget nih. Kalau misalnya itu kan dari anak-anak gitu ya, ini tuh untuk kesulitannya wall climbing itu apa sih? Kalau untuk kesulitan di wall climbing sendiri sebenarnya balik lagi ke individunya masing-masing ya. Tapi kalau secara umum wall climbing itu sulitnya dilihat dari beberapa kategori. Dia bisa kita lihat dari kategori pemanjatannya. Pemanjatannya itu ada top rope, ada lead climbing, ada bouldering. Nah itu masing-masing kategori itu memiliki kesulitan yang berbeda gitu. Jadi tergantung dari setiap individunya kalau kesulitan itu. Karena kita juga di klub sendiri untuk setting jalurnya kadang-kadang menyesuaikan si pemanjatnya, menyesuaikan grade atau menyesuaikan kemampuan dari si pemanjatnya, dari atlet-atletnya gitu. Oke baik, berarti tergantung dengan individunya sendiri ya. Nah kalau Botang lihat nih di belakang ini kan ada perbedaan ya, ada yang datar ke atas gitu, terus ada yang agak miring. Ini nih yang membedakan tuh apa sih? Kalau yang membedakan, kalau di sini kan bentuknya kemiringan, yaitu ini kategori lead, jadi kesulitan. Jadi untuk pemanjat sendiri pun dia masang pengaman dari bawah sampai atas. Nah untuk jalur-jalur yang di sana itu kecepatan, itu untuk speed, dan yang di sebelah sana pun bouldering. Nah bouldering itu paling tinggi 5 meter dan di bawahnya matras gitu. Baik, berarti ada jenis-jenisnya tersendiri ya untuk areanya gitu ya. Baik, jadi ini aku lihat tuh dari tadi anak kecil main nih, warga Tangerang ini dari umur berapa sih anak-anak bisa ikut climbing? Kalau di klub kita, di teman panjat, kita usianya itu minimal 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena di usia 7 tahun itu anak-anak lebih mudah untuk menerima perintah, untuk menerima informasi gitu. Karena kan olahraga wall climbing ini olahraga yang berhubungan dengan ketinggian. Ketika kita bicara ketinggian itu adalah olahraga yang beresiko tinggi gitu. Jadi kenapa kita patokin usia standarnya adalah 7 tahun karena itu. Karena kita berpikir tentang keamanan dan safety. Kalau untuk maksimal usianya nggak ada sih. Selama masih bisa aktivitas, nggak ada kendala secara kesehatan dan kendala medis, silakan bergabung dengan teman panjat. Ya.
Oke baik, nah Botang nih nggak pernah nih coba buat wall climbing. Nah gimana sih kalau misalnya pemula itu awalnya harus menyiapkan apa? Apakah menyiapkan mental kah atau menyiapkan kesehatan kah gitu? Untuk pemula yang baru mau mulai olahraga wall climbing, sebenarnya yang pertama harus siapkan adalah mentalnya ya, niat terus mentalnya, karena olahraga apapun itu nggak cuma wall climbing, kalau tidak diawali oleh niat pasti susah gitu. Untuk climbing sendiri ya jelas mental, terus fisiknya juga ya nggak harus kuat manjat, yang penting mau berlatih, mau menjalani program yang ada, itu cukup sih sebenarnya. Baik, nah ini selain untuk pertandingan gitu ya, untuk tanding, ini kalau untuk kesehatannya sendiri nih, nah wall climbing itu bisa apa nih, manfaatnya gitu. Untuk olahraga climbing sendiri untuk anak-anak ya, untuk anak-anak itu dia bagus untuk melatih motorik, untuk melatih dia cara menyelesaikan suatu masalah, terus juga untuk melatih kelincahannya juga, melatih otot-otot kecilnya gitu. Karena kan untuk anak-anak itu nggak disarankan untuk olahraga yang terlalu pakai beban gitu. Jadi untuk anak-anak ya manfaatnya di situ. Terus untuk yang dewasa, pengalaman saya sih beberapa kali menghadapi member-member itu, keluhan sakit punggung itu hilang kalau olahraga manjat. Karena ketika manjat kan semua badannya bergerak kan. Jadi melatih otot-otot kayak mesin lah. Mesin kalau nggak dipanasin juga kan lama-lama juga rusak, sama badan juga kayak gitu. Jadi manfaatnya untuk olahraga climbing ini sebenarnya banyak. Tinggal gimana kitanya aja menyesuaikan mau apa nih di olahraga manjat. Mau sehat bisa, mau untuk fun bisa gitu kan, mau rekreasi bisa gitu. Wah menarik banget nih. Tapi di sini juga diperhatikan banget nih Kak ya safety-nya gitu. Nah ini kalau untuk safety-nya sendiri apa sih yang paling penting yang diperhatikan? Kalau untuk safety-nya ya terutama body harness yang dipakai dari pemanjatnya sendiri, terus runner untuk pengait tali dia, terus belay untuk si yang manjatnya. Jadi untuk pemanjatnya itu ada yang mengkondisikan untuk belay nanti pada saat dia jatuh ada yang tertahan gitu. Paling itu aja. Oke baik. Nah terkait dengan teman manjat nih, ini kalau misalnya warga Tangerang mau nyoba wall climbing, itu bisa langsung datang ke sini atau seperti apa sih Kak caranya? Untuk warga Tangerang yang ingin mencoba olahraga wall climbing, bisa cek di IG kita di @temanpanjat.id atau bisa langsung datang ke Green Lake Tangerang City Sport Climbing Center di hari Minggu dan hari Selasa jam 2 sore sampai dengan selesai. Nanti ketemu dengan teman-teman di sini, pelatih-pelatih di sini, langsung registrasi bisa mulai olahraga climbing. Baik, berarti bisa datang di hari Minggu atau Selasa ya Kak ya. Baik, ini kan tadi sudah ada sejak November dan tadinya tuh di Alun-Alun Ahmad Yani dan sekarang dipindahkan ke sini. Nah ini yang menyediakan fasilitasnya itu siapa sih Kak? Ya, untuk yang menyediakan fasilitas ini itu adalah Pemkot Tangerang, pemerintah Kota Tangerang. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Tangerang yang sudah menyediakan fasilitas yang standarnya internasional, yang dimana di bawahnya ada Dispora yang bantu mengelola, dan di sini secara perawatan itu diurus oleh teman-teman dari Federasi Panjat Tebing Indonesia cabang Kota Tangerang yang diketuai oleh Pak Tangko Iwan. Kami berterima kasih dari klub kepada Pak Tangko Iwan dan seluruh jajaran pengurus dari PT Kota Tangerang atas fasilitas yang telah disediakan untuk warga Kota Tangerang khususnya yang masuk melalui klub-klub panjat di Kota Tangerang ini. Mudah-mudahan dengan adanya fasilitas ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih giat lagi berolahraga, untuk bisa berprestasi dan membawa nama baik Kota Tangerang ke kancah nasional dan internasional. Oke baik, nah lanjut nih ya Kak, yang aku mau tanyakan lagi nih. Nah kalau misalnya dari anggota klubnya, ini tuh dari wilayah Tangerang aja dan atau ada dari luar Tangerang kah? Dan juga sekarang udah ada berapa nih anggotanya? Kalau anggota klub sendiri sih kita open aja ya. Mau dari luar Tangerang atau dari Tangerang sendiri juga nggak masalah. Tapi memang lebih banyak hampir ya 90% saat ini anggota kita, member kita itu dari warga Tangerang semua, terutama yang anak-anak.
kalaupun ada yang dari luar kita sih open aja sih. Sekarang ini anggota kita udah ada kurang lebih 10 orang lah untuk anak-anak dan dewasa ya. Lalu kalau untuk mau ikut nih itu ada biayanya atau gimana? Untuk biaya kita administrasi klub itu ada 150.000 per bulan. Itu udah termasuk peralatan safety-nya, kecuali peralatan personal seperti sepatu. Itu kita nggak sediakan, hanya safety equipment aja yang kita sediakan. Oh baik, berarti ini harus pakai sepatu atau nggak usah pakai sepatu juga bisa? Kalau itu disarankan pakai sepatu, cuma kan sepatunya juga lumayan mahal ya harganya. Jadi untuk yang awal-awal itu ya paling nyeker atau pakai sepatu sport kita sarankan gitu. Wah menarik banget nih. Berarti kalau misal warga Tangerang mau coba wall climbing itu bisa langsung datang aja. Nanti bisa ketemu sama Mas Iwan ataupun Mas Ivan ya untuk datang ke sini, dan setiap hari Selasa ataupun Minggu. Dan bisa juga nih dicek di Instagramnya @temanmanjat.id. @temanmanjat.id. Itu bisa DM juga kalau mau tanya-tanya terkait lebih lanjut ya Mas ya. Wah menarik banget nih. Sebenarnya banyak banget yang Botang mau tanyakan terkait wall climbing, tapi mungkin di lain waktu kali ya. Mungkin segitu aja yang bisa Botang bagikan informasi kepada warga Tangerang. Sampai jumpa di podcast bareng Botang selanjutnya. Sampai jumpa.